Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini adalah hari terakhir di pekan kita mereview materi kelas 5 tentang pecahan. Nah, di hari ini kita akan mereview operasi hitung campuran dan mengurutkan pecahan. Masih semangat? Insya Allah masih ya. Oke. Operasi hitung campuran. Urutan pengerjaan operasi hitung campuran pada pecahan sama dengan urutan pengerjaan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Bagaimana caranya? Langkahnya yaitu pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Jadi jika di satu operasi hitung campuran itu ada dalam kurung, jadi itu yang didahulukan dikerjakan. Kedua, kerjakan perkalian atau pembagian. Yang ketiga, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Dan yang keempat, pada penjumlahan dan pengurangan yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Begitu juga perkalian dan pembagian yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Kita langsung saja ke contoh soal. 0,5 ditambah 3/10 dikali 1,3 sama dengan berapa? Oke, kita tulis lagi soalnya ya. 0,5 tambah 3/10 kali 1,3. Nah, karena di sini ada operasi tambah dan ada operasi kali, kita rubah dulu semua pecahan. Ini pecahan desimal, ini pecahan biasa, ini pecahan desimal. Kita rubah menjadi pecahan biasa semua dulu ya. Nah, 0,5 menjadi 5/10. Ingat satu angka di belakang koma jadi per 10. 1,3 jadi 13/10 karena satu angka di belakang koma jadi per 10. Kita dapatkan pecahan biasanya 5/10 ditambah 3/10 dikali 13/10. Di sini ada operasi tambah dan kali. Yang duluan kita kerjakan adalah operasi kali. Nah, karena operasi kali langsung saja kita kalikan pembilang kali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Kita tuliskan dulu 5/10 ditambah, ini kita langsung kalikan. 3 dikali 13, 39. 10 dikali 10, hasilnya 100. Nah, di sini yang operasinya tinggal operasi tambah. 5/10 ditambah 39/100. Ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Ini penyebutnya beda ya, satunya 10, yang satunya 100. Kita cari KPK dari 10 dan 100. Ya, KPK-nya adalah 100. Jadi, 10 dikali berapa biar dapat 100? Jadi 10 dikali 10 ya. 10 dikali 10 hasilnya 100. Karena penyebutnya 10 ini dikali 10, maka pembilangnya juga harus dikali 10. 5 dikali 10, 50. Jadi sama dengan 50/100 ditambah 39/100. Kalau penyebutnya sudah sama, kita langsung tambahkan saja pembilangnya. Nah, pembilangnya 50 ditambah 39, hasilnya 89/100. 89/100 ini tidak bisa disederhanakan lagi ya, karena ini tidak pembilang dan penyebutnya tidak bisa dibagi dengan angka yang sama.
Jadi hanya bisa dijadikan pecahan desimal. 89 dibagi 100 hasilnya adalah 0,89. Ingat, kalau per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Ini 1, 2, komanya berarti di depan 8. Oke, kita lanjut. Mengurutkan pecahan. Nah, mengurutkan pecahan berarti menuliskan pecahan secara urut dari yang nilainya terkecil ke terbesar atau dari yang nilainya terbesar ke terkecil, tergantung dari soalnya. Apakah diminta dari terkecil ke terbesar atau yang diminta dari yang terbesar ke terkecil. Nah, langkah awal dalam mengurutkan pecahan yaitu dengan mengubah semua pecahan menjadi pecahan yang sama. Bisa kita rubah pecahannya menjadi pecahan biasa semua ya. Semua pecahan dirubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Nah, bisa juga kita rubah semua pecahan menjadi pecahan desimal. Bisa juga kita rubah semua pecahan menjadi pecahan persen atau per 100. Jadi persen itu sama dengan per 100. Oke, contoh 0,35, 1/25, 3%, dan 9/20. Pecahan di atas jika diurutkan dari yang terkecil menjadi ada pecahan desimal, ada pecahan biasa, ada persen, dan pecahan biasa ini akan diurutkan dari pecahan yang paling kecil. Caranya adalah semua pecahan diubah menjadi pecahan biasa berpenyebut sama. Asalkan teman-teman sudah menguasai materi tentang cara merubah pecahan, insya Allah mengurutkan pecahan ini akan mudah teman-teman kerjakan. Nah, 0,35 dirubah menjadi pecahan biasa karena 2 angka di belakang koma, jadi kita rubah menjadi per 100. 35/100. Kemudian 1/25 kita rubah menjadi per 100 juga karena di sini kita butuh yang berpenyebut sama. 25 bisa dirubah menjadi 100, bisa dengan cara dikalikan 4. Jika penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. Hasilnya adalah 4/100. Kemudian 3%. 3% itu adalah bilangan per 100. Jadi langsung saja kita tulis 3/100. 9/20. Apakah 20 bisa dirubah menjadi 100? Iya, bisa. 20 dikali 5 sama dengan 100. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. Jadi 9 dikali 5, 45. 9/20 jadi 45/100. Nah, karena semuanya sudah berpenyebut sama, mudah untuk kita urutkan. Kita urutkan dari yang terkecil. 3/100 lebih kecil dari 4/100, lebih kecil dari 35/100, dan 35/100 lebih kecil dari 45/100. Jadi urutannya seperti ini. 3/100, 4/100, 35/100, 45/100. Nah, 3/100 ini yang mana? Oh, bilangan 3%. 4/100 ini dari 1/25. 35/100 dari
0,35. 45% dari 9/20. Nah, jadi urutan pecahan dari yang nilainya terkecil adalah 30%, 1/25, 0,35, kemudian 9/20. Atau bisa dengan cara yang kedua, yaitu dengan merubah pecahannya menjadi pecahan desimal. Jadi semuanya dirubah menjadi pecahan desimal. Kalau untuk yang cara ketiga itu dirubah menjadi persen ya. Tadi pecahan biasanya juga per 100. Itu bilangan per 100 sama dengan persen. Nah, jadi Bu Mira tidak akan mencontohkan yang persen. Nah, di sini dirubah menjadi pecahan desimal 0,35. Ini adalah pecahan desimal, jadi tetap ya 0,35. 1/25 kita rubah menjadi desimal. 1/25 ini dijadikan per 100 dulu. 1 kali 4 sama dengan 4. 25 kali 4 sama dengan 100. Bilangan per 100 itu berarti 2 angka di belakang koma. Digeser komanya 1, 2. Di depan 4 ini ada 0, jadi 4,04. Nah, bilangan 3% ini juga dijadikan desimal. 3/100 kita jadikan 2 angka di belakang koma. Jadi 0,03. 9/20 juga kita jadikan bilangan desimal. Kita jadikan per 100 dulu. 9/20, 9 kali 5, 45, 20 kali 5, 100. 45/100 kita jadikan desimal. 2 angka di belakang koma. 1, 2 berarti 0,45. Nah, kalau sudah didapatkan hasil pecahan desimal semua, tinggal diurutkan dari yang terkecil. Bilangan mana yang terkecil? Kita lihat per 10-nya. Ini ada 2 yang per 10-nya 0. Nah, lihat lagi bilangan di belakangnya yang per 100. Antara 2 ini berarti yang paling kecil ya. Per 100-nya yang mana yang paling kecil? Oh, yang paling kecil itu adalah 0,03. Nah, setelah 0,03, 0,04. Kemudian 0,35. Setelah 0,35, 0,45. Nah, 0,03 itu didapatkan dari 3%. 0,04 didapatkan dari 1,25. 0,35 didapatkan dari 0,35. Ini sudah memang desimal. 0,45 didapatkan dari 9/20. Jadi urutan pecahan dari yang nilainya terkecil adalah 3%, 1/25, 0,35, dan terakhir 9/20. Kalau Bu Mira lebih sering menggunakan dirubah menjadi pecahan desimal. Tetapi terserah kalian, nanti pahamnya atau yang bagi kalian mudahnya yang mana, itu yang digunakan. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan soal selanjutnya.